Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 dengan materi kebahasaan pidato persuasif. Kebahasaan menjadi salah satu aspek penting dalam pidato persuasif. Penggunaan kebahasaan yang baik dapat memudahkan pembicara dalam menyampaikan gagasan kepada pendengar. Karena tujuan pidato persuasif adalah membujuk pendengar, tidak heran jika dalam pidato persuasif sering dijumpai kalimat persuasif. Selain kalimat persuasif, dalam sebuah pidato persuasif sering dijumpai penggunaan konjungsi. Penggunaan konjungsi dalam sebuah pidato persuasif bertujuan menjaga kohesi dan koherensi antar bagian dalam pidato persuasif. Untuk itu, dalam bagian pidato persuasif yang pertama ada kalimat persuasif. Yang pertama, pengertian kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Itu adalah pengertian kalimat persuasif. Yang nomor dua, apa sih ciri-ciri kalimat persuasif itu? Ciri-ciri kalimat persuasif diantaranya A. Bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan memengaruhi seseorang. Yang B. Biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. C. Biasanya menggunakan tanda seru. Nah, di akhir kalimat. Nah, contohnya sebagai berikut. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Mari kita giat belajar. Nah, itu yang mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, kalimat tersebut merupakan contoh kalimat persuasif yang bertujuan membujuk pembaca untuk menjaga lingkungan. Kalimat tersebut menggunakan kata mari untuk mengajak pembaca atau mengikuti apa yang diinginkan penulis, yakni menjaga kebersihan lingkungan. Itu yang kalimat persuasif. Yang B, konjungsi. Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lain. Konjungsi disebut juga dengan kata penghubung. Nah, konjungsi dibagi atas 4 macam. Itu ada konjungsi koordinatif, ada konjungsi subordinatif, ada konjungsi korelatif, dan ada konjungsi antar kalimat. Yang pertama, konjungsi koordinatif. Apa konjungsi koordinatif itu? Nah, konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih
yang berkedudukan sama. Contohnya adalah ada dan, atau, serta, tetapi, dan sedangkan. Itu konjungsi koordinatif. Yang dua, konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak berkedudukan sama. Satu klausa berkedudukan sebagai induk kalimat. Klausa lain berkedudukan sebagai anak kalimat. Induk kalimat adalah kalimat yang dapat berdiri sendiri. Sementara itu, anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri sehingga harus bergabung dengan induk kalimat. Gimana? Bisa dipahami? Semoga bisa paham dan mengerti. Amin. Berikutnya, dari konjungsi subordinatif itu bermacam-macam. Di antaranya A, konjungsi subordinatif waktu, meliputi sejak, semenjak, sedari, sewaktu, ketika, tatkala, sementara, begitu, seraya, selang, selama, sambil, demi, setelah, sesudah, sebelum, sehabis, selesai, seusai, hingga dan sampai. Nah, itu banyak konjungsi yang merupakan konjungsi subordinatif waktu. Kemudian yang konjungsi subordinatif syarat. Syarat meliputi jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, dan manakala. Yang C, konjungsi subordinatif pengandaian. Nah, pengandaian meliputi andai kata, andaikan, umpama, dan sekiranya. Maka yang berbentuk kalimat sebagai tugas kalian. Yang D atau berikutnya, konjungsi subordinatif tujuan, meliputi agar, supaya, dan biar. Itu tujuan. Nah, nanti bisa kalian lihat di teks pidato yang nanti disampaikan. Yang E, konjungsi subordinatif konsensif, meliputi yang konsensif meliputi biarpun, meskipun, walaupun, sekalipun, sungguh pun, dan kendati pun. Oke. Yang F, konjungsi subordinatif pembandingan. Pembandingan meliputi seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, sebagai, laksana, ibarat, daripada, dan alih-alih. Bisa dimengerti? Tentunya bisa dong. Yang G, konjungsi subordinatif sebab, meliputi sebab, karena, oleh karena, dan oleh sebab. H, konjungsi subordinatif hasil, meliputi sehingga, sampai-sampai, dan makanya. Kemudian konjungsi subordinatif alat, meliputi dengan dan tanpa. Yang sama juga konjungsi subordinatif cara, konjungsinya sama, hanya perbedaan penggunaan kalimat, itu dengan dan tanpa. Yang K, konjungsi koordinatif komplementasi,
ulang kembali, komplementasi yaitu bahwa. Kemudian nomor 3 ada konjungsi korelatif. Ada konjungsi korelatif. Berbeda dengan konjungsi koordinatif. Kalau konjungsi korelatif terdiri atas dua pasang kata. Contoh, konjungsi korelatif adalah baik, titik maupun, tidak hanya, titik tetapi juga, titik bukan hanya, titik melainkan juga, titik demikian, titik sehingga, titik sedemikian rupa, titik sehingga, titik entah, titik entah, titik serta jangankan, titik koma, titik pun, titik. Nah, ini kalimat dijelaskan nanti kalian sudah membaca teks pidato yang nanti saya sampaikan. Nomor 4, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Konjungsi antar kalimat terletak di awal kalimat. Konjungsi tersebut diakhiri dengan tanda koma untuk memisahkan dengan kalimat yang menyerupai. Konjungsi antar kalimat terdiri atas beberapa bagian. Nah, bagian tersebut diantaranya A. Konjungsi antar kalimat pertentangan meliputi akan tetapi, namun, biarpun demikian, sekalipun demikian, walaupun demikian, meskipun demikian, dan sungguh pun demikian. Yang B. Konjungsi antar kalimat waktu meliputi kemudian, sesudah itu, setelah itu, sebelum itu, dan selanjutnya. Yang C. Konjungsi antar kalimat penambahan meliputi tambahan pula, lagi pula, dan selain itu. Yang D. Konjungsi antar kalimat pembalikan, yaitu sebaliknya. Konjungsi antar kalimat keadaan meliputi sesungguhnya dan sebenarnya. Konjungsi antar kalimat penguatan meliputi malahan dan bahkan. Konjungsi antar kalimat keeksklusifan dan keinklusifan, yaitu kecuali itu. Yang H. Konjungsi antar kalimat konsekuensi, yaitu dengan demikian. Konjungsi antar kalimat akibat meliputi oleh karena itu dan oleh sebab itu. Nah, itu materi tentang kebahasaan pidato persuasif. Untuk itu kalian membaca dan mendengarkan teks pidato persuasif dan kemudian kerjakan soal-soalnya. Ini termasuk uji kompetensi IPA. Soalnya diantaranya: 1. Tentukan struktur teks pidato persuasif tersebut. Yang kedua, analisislah penggunaan kalimat persuasif dalam pidato tersebut. Nomor 3, analisislah penggunaan konjungsi dalam pidato tersebut. Kemudian untuk nomor 4 dan 5 coba dengarkan. Pendidikan budi pekerti merupakan salah satu cara untuk mencegah korupsi di Indonesia. Pendidikan budi pekerti dari usia dini diharapkan mampu memperkukuh mental generasi muda. Generasi muda diajak untuk malu melakukan korupsi. Generasi muda dibiasakan bertindak jujur dengan diterapkannya pendidikan budi pekerti.
pada generasi muda. Saya yakin Indonesia dapat terbebas dari masalah korupsi. Tentu saja cuma itu akan tercipta dengan dukungan dari semua pihak, sangat diperlukan. Ada 4 dan 5. Untuk nomor 1, 2, dan 3 setelah saya bacakan pidatonya dan kalian menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat serta nikmat yang diberikannya kita dapat berkumpul dalam acara pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-temanku yang saya hormati, Indonesia merupakan berbagai macam budaya daerah yang menarik. Budaya tersebut tumbuh dan berkembang berdasarkan kearifan lokal di setiap daerah. Budaya daerah tersebut tidak hanya menarik tapi juga mempunyai filosofi tinggi. Namun, banyak budaya daerah Indonesia terancam punah. Banyak aktor yang menyebabkan punahnya budaya daerah Indonesia. Kurangnya minat generasi muda untuk menjaga budaya tersebut menjadi salah satu alasannya. Generasi muda lebih suka mengikuti budaya asing daripada budaya Indonesia. Mirisnya lagi, banyak dari mereka yang menganggap budaya daerah kuno, ketinggalan zaman, padahal mereka adalah tonggak utama dalam pelestarian budaya daerah Indonesia. Teman-teman yang saya hormati, dari beberapa pernyataan di atas, kebudayaan daerah Indonesia, baik kebudayaan lisan maupun tulis, perlu dijaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman, khususnya generasi muda, untuk melestarikan kebudayaan warisan leluhur kita. Banyak tindakan yang dapat kita lakukan untuk melestarikan kebudayaan tersebut. Salah satu contoh tindakan yang dapat kita lakukan adalah mempelajari kebudayaan tersebut. Kalaupun tidak mempelajari, paling tidak kita dapat melihat, mengapresiasi, dan menjaga budaya-budaya tersebut. Tunjukkan rasa cinta kita terhadap budaya tersebut agar tidak punah. Teman-teman yang saya hormati, saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Intinya, sebagai generasi penerus, kita harus menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia agar tidak punah. Mari kita bersama-sama menjaga kebudayaan Indonesia. Saya yakin jika semua elemen mau menjaga, mengapresiasi, dan mempelajari budaya daerah Indonesia, budaya yang adiluhung tersebut tidak akan punah. Pada akhirnya, budaya daerah tersebut dapat dinikmati oleh generasi penerus kita. Mereka akan dapat menyaksikan betapa kaya dan menariknya budaya asli Indonesia. Atas perhatian teman-teman, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan uji kompetensi 4. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik dan nantinya bisa menjadi nilai tersendiri di sekolah nanti. Yaitu demikian materi pembelajaran pada kesempatan ini, itu materi kebahasaan pidato persuasif, dan insya Allah yang akan datang kita lanjutkan untuk materi gagasan dalam pidato persuasif. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.